ya kan? Jadi ayat akhir surah Al-Baqarah itu kita hafal semuanya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Itu pasti itu. Padahal silakan. Kalau banyak surga itu ada dua tingkat, kemudian antara satu tingkat dengan tingkat lain itu berapa ya? Masya Allah, surga itu ada berapa tingkat, terus jarak antar satu dan yang lain itu berapa? Wah, ini tentunya saya nggak bisa jawab, harus ada referensi. Tapi kita buka. Ini maksud saya begini. Jadi, karena sekian banyak tingkat surga dan jauh jarak antara satu surga dan yang lain, kita dikumpulkan oleh Allah dengan anak cucu, ya. Itu merupakan satu rahmat. Masya Allah. Dan sekali ini mungkin jawab Februari kalau tidak salah akan pernah menyampaikan dan apakah kita selama surga masih mendapatkan rahmat? Nah, ini saya kira jawabannya. Alhamdulillah. Kurang lebih demikian Pak Del. Jadi makanya redaksi surga dalam Al-Quran itu sering disampaikan dalam bentuk jamak, yakni surga-surga. Berarti tingkatannya itu luar biasa. Pokoknya mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi nggak pernah kebayang itu nikmatnya surga, hebatnya surga. Pokoknya nggak pernah kebayang Pak. Nah, karena mungkin, ya bukan mungkin ya, amal kita dengan orang tua kita itu kan jauh Mas Toto. Lebih hebat orang tua kita. Level surganya Pak Del tadi menyinggung juga nggak selevel, tapi masuk surga. Nah, untuk kekekalan Mas Toto, mana ya Allah, itu dalam tafsirnya dijelaskan, ya Allah, aku beramal di dunia itu tidak hanya untuk diriku, namun juga untuk anakku. Aku mohon untuk dikumpulkan. Tuh, tapi passwordnya harus iman, harus beriman. Itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir kan? Ya, jaga imannya, ntar kumpul bareng di surga ya kan, sama Mama Yang, sama kakek itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Baik, coba dibaca terjemah bebasnya kan ayat 21 kan. Yang pelan-pelan. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Masya Allah. Jadi jika sekali orang beriman nanti akan dipertemukan oleh Allah dengan anak cucunya. Nah, bagaimana cara menjaga iman? Ya tentunya dengan taat kepada Allah. Salah satunya adalah kalau punya rezeki jangan ditunda untuk bisa menunaikan ibadah umroh atau daftar haji. Tuh, nih ada ayatnya saya sampaikan, surah Ali Imran. Silakan dibuka. Surah Ali Imran. Ini rumus keimanan Mas Toto. Rumus apa? Rumus iman. Tapi ini bisa dibuktikan. Halaman 62 ayat yang ke-96. Langsung terjemah bebasnya aja kan? Mas Toto. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Tuh, orang kalau sudah berangkat haji atau umroh kan dapat petunjuk, telah dapat petunjuk. Wa hudan lil alamin. Nah, kemudian sekarang ayat 97 ganti perkata Mas Toto. Fihi, di dalamnya ayatun, terdapat tanda-tanda, bayinatun, yang jelas, maqam, di atasnya batu tempat berdiri, Ibrahim, waman, dan siapa yang dakhalaku, memasukinya Masjidil Haram, karena amina, dia telah aman. Jadi yang dibahas oleh para ulama, kalau secara lahiriah orang masuk wilayah tanah haram itu nggak boleh diganggu, nggak boleh macam-macam lah. Tapi itu kan lahiriah, maknawinya sebandel-bandelnya orang itu kata para ulama. Kalau sudah menunaikan ibadah umroh atau haji, insya Allah iman Islamnya dijaga sampai mati, alias husnul khotimah. Tuh, karena aminah, dia akan aman. Aman itu tidak hanya lahiriahnya, iman Islamnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana biasanya kalau yang bandel-bandel itu dikasih sanksi dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah diceritain itu, saya yakin itu kisah nyata. Ada orang berangkat haji Mas Toto, udah 7 kali berangkat. Itu nggak lihat Ka'bah, nggak lihat apa? Ka'bah segede itu nggak lihat. 7 kali berangkat, nggak lihat Ka'bah. Terus ternyata musuh punya musuh, dia itu adalah rentenir apa?
Ya Allah, Ka'bah segede gaban itu nggak bisa hilang. Allah Akbar. Nah itu berarti kalau di sana kan dicuci dulu Mas Toto. Benar apa enggak? Nih, gara-gara kelakuan masa berangkat ke sini pakai duit rental Ka'bah segede gaban itu Pak Haji Naiman, Pak Haji Gunawan nggak terlihat sampai 7 kali. Allah Akbar. Itu baru cerita, ya kan? Baru cerita yang ke-7. 1, 2 kan malu Mas Toto. 3, masa udah berangkat, kabarnya gimana kabarnya? Ternyata 7 kali berangkat nggak lihat. Ternyata ditanya adalah mantan rentenir atau pas lagi dibuat berangkat rentenir. Masuk akal kan? Ya Allah, kayak gitu tuh. Jadi petunjuk. Ya yang namanya petunjuk kan macam-macam. Biar dia bertaubat. Ya mungkin yang ke-8 itu bisa lihat. Jadi ke-7 itu kan ya nggak tahu dan ya sudah tahu tapi kapas gede gitu kan nggak kelihatan. Ya Allah ya Karim. Tuh, jadi ini kalau ingin imannya satu sholat berjamaah itu dijaga. Kalau sudah punya rezeki jangan ditunda untuk berangkat ke Baitul Haram, entah umroh atau menunaikan ibadah. Jaminannya jelas karena aminah dia akan aman. Aman dalam arti insya Allah iman Islam yang dijaga oleh Allah sampai akhir hayat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijaga iman Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpul dengan orang tua kita tercinta dalam keadaan bahagia, dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mas Toto, umrah masih lihat apa? Oh masih, jangan lihat surga itu, jangan lihat surga. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.